Jadi orang Kristen meskipun tidak diwajibkan berpuasa, tetapi kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk berpuasa, berpuasalah. Tetapi tujuannya supaya kita lebih banyak berdoa waktu kita berpuasa itu, supaya kita lebih konsentrasi untuk menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan, terutama untuk memuliakan nama Tuhan dan mendukung pekabaran Injil. Ya, itu intisarinya. Shalom sahabat Alpha Tribe Ministry, berjumpa kembali di channel yang akan senantiasa mengajak kita untuk berpengharapan besar pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Segalanya, sehingga kita memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melakukan kasih yang nyata bagi setiap sesama kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Alpha Tribe, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan sering juga diperbincangkan oleh setiap kita ya, tentang puasa. Nah, kali ini Om Yan akan mengajarkan kepada kita tentang puasa yang ada dalam Alkitab pastinya. Tidak usah lama-lama, mari kita sapa Om Yan terlebih dahulu. Shalom Om, apa kabar Om? Salam, puji Tuhan, sehat. Ya Om, ini kalau di gereja kan sekarang kalau pulang dari gereja tuh suka pada ngobrol Om tentang puasa, ada yang nanya-nanya gitu. Emang Kristen puasa ya? Emang puasanya gimana sih? Emang siapa sih yang puasa? Wah, pokoknya banyak deh Om. Nah itu yang mau ditanyain Om di kesempatan kali ini. Tentunya kita mendasarinya dari Alkitab ya Om. Kalau perjanjian baru itu dari Matius pasal 6 ya, ayat 16 sampai 18. Itu kalau Lembaga Alkitab Indonesia kasih judulnya hal berpuasa. Nah, di situ ada ajaran tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga. Kalau boleh saya bacain dulu ya Om, ayat-ayatnya ya Om. Ya kan? Matius 6 ayat 16 sampai ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itu Om yang jadi dasar firman Tuhan buat kita ya Om. Langsung aja Om saya nanya Om. Ini kenapa Om? Kenapa orang Kristen juga berpuasa? Malah udah seminggu yang lalu ya Om, udah berjalan ya, ada puasa 40 hari gitu. Karena mau menjelang Paskah. Nah, kenapa Om orang Kristen berpuasa? Orang Kristen berpuasa juga karena ingin lebih konsentrasi dalam berdoa. Jadi bukan sekedar berpuasanya, tapi supaya doa-doanya itu bisa lebih konsentrasi gitu. Iya. Maksudnya. Oh iya Om. Nah Om, kalau kita bandingkan di Matius 9 ya Om, jadi artinya gimana Om? Kalau zaman sekarang orang Kristen berarti berpuasanya bukan karena duka cita ya, tapi kan kata Om tadi untuk berdoa gitu, untuk sambil berdoa. Nah kan nih maksudnya gimana ya Om? Dari yang ditanyakan murid-muridnya, kok Tuhan jawabnya selama kamu semua mempelainya nggak usah duka cita katanya. Itu gimana Om kaitannya Om? Jadi selama Tuhan Yesus hadir secara fisik bersama murid-muridnya, itu tidak perlu mereka berpuasa, karena apa saja yang mereka inginkan kan tinggal bicara, tinggal
berdoa langsung kepada Tuhan Yesus yang hadir di situ. Jadi Tuhan Yesus bilang nanti kalau mempelai itu maksudnya kalau Tuhan Yesus sudah pergi dari dunia ini, nah itu kan murid-muridnya kan merasa seperti Tuhan Yesus jauh. Padahal dengan perantara Roh Kudus tetap Tuhan Yesus dekat. Tapi kan secara manusia tetap aja ada batas kemanusiaan kita dan keberdosaan kita. Maka sewajarnya orang Kristen kadang-kadang ya berpuasa lah sambil berdoa gitu. Ya Om. Jadi kalau gitu Om, puasanya berarti nggak wajib ya Om, nggak harus. Kan kita udah sama Tuhan Yesus, kita udah terima Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, berarti nggak usah puasa aja gitu. Gimana Om? Nah, jadi kita harus tahu ada keterbatasan diri kita ini. Pertama, keterbatasan sebagai makhluk untuk menghadap Al-Khalik, Tuhan Allah Sang Pencipta itu. Kedua, ada keberdosaan kita, ya yang kita warisi dari Adam, dan kemudian juga ditambah-tambah lagi ya dengan pengaruh dunia ini. Jadi kita tuh perlu juga sewaktu-waktu ya kita berpuasa untuk lebih konsentrasi berdoa. Bukan buat ngurangin dosa kan Om, puasanya? Tentu saja bukan. Jadi paham Kristen kalau soal mengurangi dosa itu, dosa kita kan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertobat, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, segala kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi puasa ini hanya untuk lebih konsentrasi berdoa. Oh ya Om, belum hanya lebih lanjut Om, kalau gitu orang Kristen itu pastinya boleh atau enggak Om berpuasa? Jadi sebagai orang beragama, agama apa aja, itu kadang-kadang kita merasa untuk mengkonsentrasikan diri kita, mendekatkan diri dengan Tuhan, biasa dengan berdoa, tapi supaya lebih khusyuk lagi, jadi kita berpuasa untuk lebih konsentrasi lagi berdoa. Oh, jadi harus sambil berdoa ya Om. Kalau lagi puasa itu wajib juga sambil terus menerus berdoa gitu ya Om ya, supaya komplit gitu. Satu Ya, paket. meskipun kadang-kadang doa-doa itu kan tidak harus diucapkan, tapi dengan berpuasa itu doanya biasa keluar dari hati. Itu langsung kita mau berkata-kata dengan Tuhan secara langsung dari hati kita. Nah, itu dengan berpuasa jadi kita ada konsentrasi. Nah, Om, jadi gimana tuh Om caranya orang Kristen berpuasa Om? Kan tadi kalau di Matius 6 itu ditulis sama Tuhan diperintahin pakai minyak rambut ya Om. Biar ini kali ya, cuci muka gitu, biar kelihatan seger gitu. Sebetulnya gimana sih Om? Puasanya orang Kristen tuh gak makan gak minum, ada waktunya atau gimana Om? Ya, jadi yang Tuhan Yesus ajarkan itu supaya kita jangan pamer bahwa kita sedang puasa. Gitu. Nah, lalu caranya seperti yang diniatkan. Ada yang dari malam sebelumnya kita tidak makan, tidak minum ya. Terus kita kuatnya berapa jam? Apakah 24 jam? Apakah 36 jam? Apakah 48 jam? Itu sesuai dengan niat kita. Jadi tidak ada aturannya. Sebab tujuannya itu bukan dapat pahala dari puasanya, tapi supaya kita lebih konsentrasi dalam berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus itu, supaya penyerahannya lebih total lah gitu. Jadi dibantu dengan berpuasa sambil berdoa. Ya, jadi durasinya bisa diatur sendiri gitu ya. Di Alkitab nggak ada ya aturan jamnya gitu, harus berapa jam, apa ada dari matahari terbenam sampai matahari terbit apa gimana Om? Nggak ada ya Om kalau di... Ya, tentu saja tidak ada aturan yang baku ya soal puasa bagi orang Kristen. Tetapi orang Kristen kan belajar dari umat agama lain, kadang-kadang ya bukan belajar, jadi melihat contoh-contohnya, dan juga di Perjanjian Lama begitu. Jadi ya kita berpuasa itu tidak mengikuti aturan-aturan yang strict ya, dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, atau seperti tidak boleh menelan ludah segala macam, bukan itu. Jadi lebih berkonsentrasi dalam doa-doa kita, mendekatkan diri dan penyerahan yang lebih
total kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Om, jadi menarik nih Om, karena Om selalu menekankan bahwa pentingnya doa dalam puasa Om. Berarti orang yang berpuasa itu dia doa minta sesuatu gitu ya Om, sama Tuhan supaya dikabulin, terus puasa. Misalnya kalau anak muda, wah saya naksir sama dia doa puasa gitu Om. Gimana Om? Ya, jadi itu puasa memang maksudnya supaya lebih konsentrasi dalam menaikkan doa-doa. Tetapi tetap saja aturannya kalau orang Kristen itu kalau berdoa kan harus sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan rencana Allah gitu. Bukan seperti kemauan kita sendiri mau apa, apalagi yang duniawi. Iya. Tapi kalau keinginan-keinginan kita ya sudah banyak disesuaikan dengan kehendak Allah atau apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, itu lebih apa namanya itu jadi kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan tapi bukan secara pikiran duniawi gitu. Ya, Om. Ya mungkin kayak contohnya kayak Bang Heri gitu ya Om. Dia kan bersaksi itu sebelum masuk sekolah teologi katanya dia berdoa dan berpuasa dulu minta kehendak Tuhan gitu gimana, dan itulah kesaksiannya. Nanti sahabat Alpetra bisa lihat sendiri deh videonya. Nah Om, selanjutnya nih Om, nanti turunnya Roh Kudus ya Om ya. Nah itu kan suka diadain Om doa 10 hari itu di gereja ya Om. Tapi dulu waktu sama Om itu berbuka puasanya barengnya jam makan malam ya Om, jam 7 gitu ya Om. Kan kebaktian dulu jam 6 terus jam 7. Nah itu Om, kalau ada orang Kristen gitu bilangnya puasa, saya puasa gitu, tapi padahal dia enggak, terus diikutan ibadah doa puasanya itu boleh nggak Om? Ya, orang Kristen kan diajarkan untuk tidak menghakimi ya. Ya. Jadi itu bergantung kepada niatnya, tujuannya apa dia. Gitu. Itu saja, kita tidak menghakimi orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri kita harus tulus jujur di depan Tuhan. Kita maunya apa, tujuannya apa. Apakah kita ini hidup berkenan kepada Allah dan semua ibadah kita, niat kita itu apakah menyenangkan hati Tuhan, itu prinsipnya. Maksudnya itu ya. Terus puasanya tadi Om baru jelasin sedikit bahwa bukan hanya makan dan minum ya Om. Jadi puasanya itu misalnya 12 jam dia boleh makan dan minum gitu. Tapi Om juga pernah ngajarin kalau nggak kuat puasanya 6 jam aja, terus boleh minum gitu, tapi nggak boleh makan, terus berdoa terus menerus ya gitu kata Om. Nah itu gimana? Jadi sebenarnya kan bagi orang Kristen itu tidak ada aturan yang khusus ya. Tetapi kita kan kelanjutan dari agama Yahudi itu cara beragama. Meskipun kita dibarui oleh Roh Kudus ya. Tapi secara keagamaan kita ya seperti banyak belajar lah dari orang-orang Yahudi itu di Perjanjian Lama maksudnya. Oh, Jadi ya kita hanya memperbaruinya aja. Oh, kita sekarang itu kan dipimpin oleh Roh Kudus dan sudah mengalami hidup baru, dan bukan untuk mendapatkan pahala sebenarnya, tapi supaya kita lebih konsentrasi banyak berdoa, doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan rencana Allah, atau juga untuk mendapatkan kekuatan menghadapi masalah-masalah yang dirasakan berat yang di dalam kehidupan kita. iya iya itu ya Om sebetulnya ya. Kalau misalnya ada masalah atau mungkin lagi sakit gitu ya Om. Tapi kalau sakit puasa, waduh bahaya juga ya Om, kalau sakit nggak boleh puasa ya Om. Ya, ada yang sakit tertentu itu yang mengharuskan puasa itu. Oh, Jadi itu biasanya tanya ada ilmu kesehatan. Kadang-kadang kita diwajibkan atau diharuskan gitu ya berpuasa. Jadi misalnya apa namanya, kadar gulanya sudah terlalu tinggi atau kadar lemaknya gitu ya. Jadi dianjurkan untuk berpuasa, tapi bukan seperti keagamaan. Tapi kita memanfaatkan saat puasa itu untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih banyak berdoa dan berserah gitu. iya. Oh, iya Om. Om, tadi sekilas Om bilang menyebut kata pahala gitu ya Om ya. Kan tadi kalau Alfa tanyanya Om, kalau puasa itu kan bukan hanya untuk
ingin untuk menebus dosa gitu. Tadi Om udah jelasin. Tapi tadi Om bilang ada pahala. Emangnya Om di Kristen ada sanksi gitu atau ada hadiahnya gitu Om kalau kita nggak puasa gitu? Ya, jadi itu semua dilihat dari niatnya, dari tujuannya ya. Kalau tujuan yang baik, niatnya tulus, pasti ada pahalanya. Tapi kan kita bukan mengejar pahala. Semua pahala sudah disediakan di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cuman kan kalau Bapak juga melihat kita sebagai manusia itu ya ada pertimbangannya juga gitu. Tetapi bukan tujuan kita untuk mengumpulkan pahala karena berpuasa gitu. Jadi berpuasa itu sebenarnya untuk menunjang supaya doa-doa kita lebih konsentrasi di dalam tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita. Itu tujuannya. Terus juga kan Om ada beberapa hamba Tuhan ya, terutama gembala atau para kabar Injil itu mereka kuat dalam berpuasa dan berdoa. Nah terus mereka ngajarin jemaatnya juga gitu. Nah itu gimana Om? Apakah boleh Om di gereja tuh diajarkan, ayo jemaat kita puasa? Tentu saja boleh mengajarkan jemaat berpuasa, tetapi jangan dipaksakan gitu. Karena ini di dalam Kristen itu kan tidak ada yang sistem paksaan-paksaan begitu. Kan orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan gitu. Tetapi kalau hamba Tuhan, gembala sidang menganjurkan, ayo kita bersama-sama berdoa dan berpuasa. Kalau jemaatnya sehat dan setuju, ya berdoa, berpuasa, mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ada yang merasa, saya nggak kuat atau untuk apa saya nggak niat, ya jangan dipaksakan juga. So di dalam ajaran Kristen itu kan semua harus dengan sukacita dilakukannya. Ya Om. Itu jadi kayak ini ya Om, yang tadi dibaca di Matius 6 itu ya Om, nggak boleh kelihatan ya Om, harus sukacita aja gitu. Tapi Om suka ada juga jemaat yang gini, puasa orang makan sehari-hari aja susah gitu. Nah terus gak mau puasa gitu, jadi nggak ada Om, nggak ada hukuman ya istilahnya gitu, dalam tanda kutip gitu. Terus yang puasa juga nggak dapet imbalan apa gitu, enggak kan Om? Nah ini jangan salah paham ya, meskipun kita tidak diwajibkan berpuasa, tapi kalau kita berpuasa sesuai dengan tujuan yang mendukung pekerjaan Tuhan atau mendekatkan diri dengan Tuhan, tentu saja ada pahala-pahalanya. Jadi jangan pikir kalau orang Kristen tidak mengejar pahala. Memang kita tidak mengejar pahala, tapi Tuhan Allah itu Bapa yang murah hati, Bapa yang kaya, pasti akan melimpahkan pahala-pahala yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Iya Om. Berarti kalau orang Kristen itu malah Allah yang berinisiatif ya Om, yang ngasih, kitanya nggak minta, tapi Allah kita yang memberi gitu sebagai upahnya. Karena kan di Matius 16 tadi, Matius 6 ayat 18 tadi kan dibilang nggak boleh kelihatan. Kalau kamu ketahuan, terus kamu nggak, misalnya ngaku ya Om saya berpuasa, maka upahnya udah dibayar, kata Tuhan Yesus gitu ya Om. Nah, jadi upahnya tuh ada, maksudnya di ayat ini juga mungkin yang tadi Om jelasin, Allah yang akan memberi kita upahnya tanpa kita minta ya Om. Ada satu hal lain lagi, selain Allah memberikan pahala bagi orang yang tulus berdoa, berpuasa, tapi ini berpuasa itu menolong kita untuk lebih konsentrasi dalam berdoa gitu. Karena kita ini dibatasi kan oleh jasmani kita dan dosa-dosa kita. Jadi dengan berpuasa itu kita bisa mengatasi keterbatasan kita itu ya. Kan kalau biasa hari-hari tidak puasa itu kita banyak urusan gitu. Tapi kalau dengan berpuasa kita mau konsentrasi, jadi kita lebih leluasa gitu. Lalu juga ada hal yang kita mungkin tidak pahami bahwa kalau kita berpuasa ya sesudah berapa jam itu mulai ada hubungan dengan dunia rohani itu ya. Mulai agak lebih terbuka begitu. Jadi tetapi
jangan jangan apa namanya seperti lalu kita mengejar ya. Oh, saya juga mau berpuasa supaya saya bisa terbuka kepada dunia rohani. Bukan begitu Ya. ya. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan kita berpuasa dan banyak berdoa, ya berpuasalah dengan banyak berdoa gitu ya. Nah, kalau soal nanti ada apa namanya pahala-pahala yang tidak kelihatan ya, seperti misalnya kita lebih sensitif lagi terhadap kehendak Tuhan, atau kita lebih apa namanya memahami, lebih merasakan kehadiran Tuhan, itu lain lagi gitu. Jadi kita bisa aja dengan berpegang kepada firman Tuhan bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Tapi secara praktek itu kalau kita banyak berdoa dan kadang-kadang kita berpuasa, itu kita ada seperti mengalami aspek-aspek rohani yang tidak bisa dijelaskan juga gitu. Jadi ada yang sesuatu, ada yang tersembunyi gitu Om, atau memang nggak ada penjelasannya, atau ada penjelasannya tapi susah dijelasin ya Om? Ya, jadi itu apa namanya, agama apa aja ya, mengapa mereka suka berpuasa, itu karena selain supaya lebih konsentrasi dan kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang baik itu, tetapi juga seperti kita itu dibukakan kepada dimensi-dimensi kejiwaan dan kerohanian gitu. Jadi ada unsur supranaturalnya ya Om? Betul. Nah, itu juga kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, berpuasa itu termasuk berbahaya juga. Oh, Karena kita bersinggungan dengan dunia rohani, dunia roh. iya. Jadi memang harus kata Om tadi ya, minta tuntunan Roh Kudus ya Om ya, dan jangan sampai Dan firman Tuhan. ya, dan firman Tuhan. Soalnya ini kan kalau udah dunia roh, wah berbahaya ya Om ya, karena sangat roh-roh yang berkuasa itu, roh-roh yang melayang-layang di udara itu selalu mengancam kita gitu, penguasa-penguasa kegelapan. Ada yang saya ingin tambahkan lagi ya. Orang Kristen itu jangan takut karena diganggu oleh roh-roh yang macam-macam itu. Ya. Tapi orang Kristen itu takutnya jangan jatuh ke dalam dosa. Oh, Gitu. ya. Jadi kita tidak takut terhadap gangguan-gangguan itu. Iya. Asal kita jangan berbuat dosa aja. Nah iya Om, harus takut sama berbuat dosa ya Om. Dan yang ditakutin cuma satu, cuma Allah aja ya Om, yang harus ditakutin. Ya Om. Betul. Ya Om. Tadi Om melanjutin lagi Om, kan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan seterusnya itu ya Om. Kembali ke situ lagi dulu Om, karena mau nanyain ini Om, kalau ada yang lagi puasa nih Om, kan terus orang lain kan nggak boleh tahu ya kita lagi puasa atau enggak kan. Terus dia ditawarin minum misalnya sama temennya, misalnya Alfa nggak tahu Om lagi puasa, terus Alfa ke Om bilang Om minum Om gitu. Terus gimana tuh Om jawabnya Om? Saya lagi puasa gitu kan, nggak boleh bilang gimana Om? Terima kasih gitu kan. Jawab terima kasih aja. Saya lagi nggak mau minum. Oh, terus kalau misalnya suka ada yang maksa kan Om, ayo ini minum gitu, nih makan gitu, udah kenyang misalnya bilang gitu juga, wah nggak boleh nolak rezeki gitu Om, gimana? Apa tetap bilang saya lagi puasa gitu? Nah, kita kan dikasih akal budi. Iya Om. Untuk jawab begitu aja kok susah-susah Iya. amat. Iya Om. Itu mungkin ya pertanyaan yang simpel, tapi mungkin juga sahabat Apetra ada yang oh iya ya kalau tanya gitu gimana gitu Om. Oke Om, kita lanjutin aja deh Om. Selanjutnya nih Om, yang berpuasa itu siapa sih Om? Kalau di perjanjian lama kan biasanya para imam-imam Lewi ya Om, atau umat Israel juga berpuasa gitu. Nah kalau di zaman sekarang Om, yang berpuasa itu siapa? Ditanya aja gitu sama penginjilnya aja. Ya kalau orang Kristen ya yang sudah lahir baru kan sekaligus menjadi imam-imam dan penyampai firman Tuhan juga, saksi Tuhan. Jadi itu kita semua sama di hadapan Tuhan. Hanya
memang ya untuk menjadi pelayan Tuhan itu kita tidak boleh memaksakan diri. Saya pengen jadi pendeta, saya pengen jadi majelis, Iya. saya pengen jadi utusan Injil. Itu biar Tuhan yang mengatur gitu. Nah, jadi kita tuh betul-betul harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman dan hikmat ya di dalam gereja. Ya, jadi siapa aja yang sudah lahir baru, kalau memang dituntun Tuhan, silakan berpuasa. Nah, apalagi kita ini sedang dalam masa puasa 40 hari ya. Dan ini Om, untuk menjawab juga, kan ada yang nggak 40 hari ya Om, di Kristen juga ya. Ada yang mungkin cuma 7 hari, ada yang mungkin cuma 10 hari, seperti yang doa Roh Kudus itu. Nah ini katanya ada yang bilang, makanya kan kalau di kepercayaan yang lain itu disederhanakan gitu puasanya, padahal puasa Kristen sangat sederhana sekali ya Om. Kan makanya tadi ditanya gimana Om caranya puasa Kristen, tapi tadi Om udah jelasin kan, yang penting doanya, yang penting kedekatannya sama Tuhan gimana, dan nanti Tuhan yang akan memberi upahnya. Nah Om, pertanyaannya sekarang jadinya Om, kalau dalam perjanjian lama itu Om, tadi Om, kan umat Israel sama imamnya itu mereka tradisi itu ya Om, yang mungkin sampai sekarang masih ada gitu kan, padahal Tuhan Yesus udah bilang kalau ada bersama-sama dengan aku bukan hal yang utama puasanya. Ya betul, jadi itu kita kan pakai aturan perjanjian baru. Itu sekarang ini kadang-kadang kita mengalami kelemahan secara rohani atau ancaman yang besar dalam pelayanan misalnya, itu otomatis sebagai orang beragama gitu tergerak sendiri untuk berpuasa, bukan diperintahkan. Kita merasa ingin mendapatkan kekuatan yang ekstra gitu ya, lebih dekat dengan Tuhan, lebih merasakan lagi pimpinan Roh Kudus dan kehendak Tuhan. Itu wajar aja, kita kan biarpun Kristen ya beragama, itu kan adalah orang beragama juga gitu. Jadi kita nih jangan seperti kita Kristen tidak sama dengan orang-orang pengikut agama lain. Kita tidak sama, tapi jangan mengatakan tidak sama sekali gitu. Namanya keagamaan kan ada persamaan-persamaannya. Oke Om. Nah Om, dulu Om pernah juga ajarin, dan mungkin Sobat Apetra juga bisa lihat ya, beberapa tahun lalu ya Om pernah ajarin bahwa puasa itu disiplin rohani. Nah mungkin Om bisa jelaskan lagi di kesempatan kali ini Om, apa maksudnya puasa itu adalah disiplin rohani? Ya, jadi berpuasa itu merupakan salah satu disiplin rohani untuk menunjang doa-doa supaya lebih tekun, supaya ada lebih banyak waktu, begitu. Jadi sebenarnya berpuasa itu satu hal yang wajar dilakukan oleh orang agama apa saja, termasuk agama Kristen, gitu. Jadi ada yang ekstrim, kita tidak sama dengan pengikut agama lain, tidak perlu berpuasa, gitu ya. Tetapi ya namanya keagamaan, wajar aja kalau ada puasa gitu. Tetapi bedanya apa? Kita tidak diwajibkan gitu. Mau puasa bagus, tidak puasa nggak apa-apa gitu. Jadi itu bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya gitu. Kita ini tujuannya apa berpuasa? Misalnya supaya lebih banyak berdoa, supaya lebih konsentrasi lagi memikirkan kehendak Tuhan dan sebagainya, begitu. Ya Om. Nah Om, berkaitan juga dengan hal itu Om, kan ada saudara-saudara kita ya di aliran tertentu yang ada satu hari mereka berpuasa Om. Nah itu gimana Om? Kan kayaknya wajib itu satu hari, itu hari Sabat katanya kan dibilangnya harus puasa. Nah itu gimana? Ya, jadi kan kalau orang Kristen udah jelas ya, kita tidak menghakimi siapapun ya. Jadi itu orang berpuasa apakah pada hari Sabat, apakah pada hari-hari tertentu. Itu berpuasa itu kalau orangnya sehat, ya baguslah. Dan kalau tujuannya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, ya baguslah. Ya, jadi apa yang bagus kita boleh contoh gitu. Tetapi bukan satu keharusan.
gitu. Jadi kita ini kan kalau orang Kristen yang sudah lahir baru itu dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk berpuasa, ya berpuasalah. Nanti Tuhan kasih kekuatan. Ada yang sampai bukan hanya 24 jam ya, ada yang sampai dua hari 2 malam ya, atau 2 malam 2 hari, ada yang 3 hari 3 malam. Tapi itu tidak boleh dipaksakan karena kekuatan orang kan tidak sama. Ya, ada yang bilang kalau niat mah kuat aja, ya terserah gitu ya. Tapi tidak ada aturannya gitu. Karena kita berdoa ya berpuasa itu semua dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi bukan aturan-aturan yang ketat. Oke Om, pertanyaan terakhir nih Om. Berarti doa dan puasa itu beriringan ya Om? Atau harus bersamaan ya Om? Bisa? Ya, betul. Jadi kalau kita berpuasa itu untuk mendukung doa-doa supaya lebih tekun. Jadi bukan hanya puasanya sendiri. Meskipun Tuhan itu melihat niat hati manusia. Ada orang yang berpuasa untuk mencapai sesuatu. Itu keinginannya diberitahukan kepada Tuhan dari dalam hati gitu. Ya nggak jadi masalah gitu. Ya yang penting semuanya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Tetapi jadi saya tegaskan lagi bahwa berpuasa itu adalah satu hal yang wajar dalam kehidupan beragama. Cuma bedanya di dalam agama Kristen tidak ada pemaksaan soal berpuasa. Ya Om. Nah itu ya sahabat Petra. Jadi Om Yan udah melakukan bahwa puasa itu bukan sekedar tradisi ya Om, tapi yang melakukan puasa juga bukan sekedar kelompok orang yang memiliki agama atau keyakinan tertentu, tapi siapapun dan apapun keyakinannya bisa melakukan puasa. Lalu juga secara mudah puasa itu bisa diartikan memang bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi puasa juga harus menjalankan sisi doa dan puasa yang berbarengan, sehingga kita mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Itu ya. Ada satu lagi yang harus diingat ya. Oh, iya. Kalau kita berdoa dan berpuasa, jangan sampai kita terjerumus dalam dosa. Apakah itu kesombongan atau kesia-siaan gitu. Jadi kita kan berpuasa mau konsentrasi dekat sama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen meskipun tidak diwajibkan berpuasa, tetapi kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk berpuasa, berpuasalah. Tetapi tujuannya supaya kita lebih banyak berdoa waktu kita berpuasa itu. Supaya kita lebih konsentrasi untuk menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan, terutama untuk memuliakan nama Tuhan dan mendukung pekabaran Injil. Ya, itu intisarinya. Oke Om. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan penebusannya di kayu salib. Melalui kayu salib itu darah yang tercurah untuk melepaskan dosa kita. Ya Om. Oke Om. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Om untuk waktunya dan pengajarannya buat kita semuanya. Dan sahabat Petra, jangan lupa untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta kesehatan. Shalom Maranatha.